Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di sini dalam pelajaran Bahasa Indonesia level 4. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat selalu ya. Mari kita awali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang huruf kapital dan tanda baca. Tanda baca di sini yang dimaksud adalah tanda titik dan tanda koma. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang huruf kapital atau huruf besar. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya adalah sebagai berikut. A. Kami belajar menulis tegak bersambung dengan rapi. Pada awal kalimat, pada kata kami, huruf pertamanya adalah huruf besar atau huruf kapital, K besar. Contoh yang kedua adalah ayahku bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kata ayahku pada awal kalimat menggunakan huruf A kapital atau huruf A besar. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Contohnya, sahabat karibku bernama Aisyah Haura Humaira. Kalian perhatikan nama ini, Aisyah Haura Humaira. Karena ini nama orang, maka huruf pertamanya adalah huruf besar. A besar, H besar, dan H besar. Kemudian contoh yang kedua adalah Faris dan Ihsan belajar bersama di rumahku. Coba nama yang bagian mana nama orangnya? Ini dia, Faris dan Ihsan. Pada nama Faris dan Ihsan, awal huruf pertamanya adalah huruf kapital, huruf F, dan Ihsan hurufnya adalah huruf kapital atau huruf besar. Jadi, setiap nama orang dan awal kalimat menggunakan huruf kapital. Jangan lupa ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah poin ketiga, huruf kapital dipakai sebagai nama hari, bulan, tahun, hari besar, atau hari raya. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat setiap hari Jumat kami pergi ke masjid. Kata Jumat pada kalimat ini, J-nya adalah huruf kapital karena nama hari. Contoh berikutnya, pada hari raya Idul Fitri kami berkunjung ke rumah nenek. Kata Idul Fitri diawali huruf kapital, I besar dan F besar kalaukan hari besar atau hari raya. Yang ketiga, tanggal 17 Agustus kami mengikuti berbagai lomba. Nama bulan Agustus di sini A-nya adalah huruf besar atau kapital. Nah, berikutnya adalah tanda baca titik dan koma. Tanda titik dan ini adalah simbol tanda koma. Teman-teman sekalian, tanda baca yang sepertinya mudah tetapi sering tidak digunakan pada saat menulis adalah tanda baca titik dan koma. Berikut ini penggunaan tanda baca titik dan koma yang paling sering muncul pada kalimat. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Jadi kalau kalian menuliskan sebuah kalimat, jangan lupa akhiri dengan tanda titik. Contohnya sebagai berikut, setiap hari aku selalu sholat 5 waktu. Tanda titik di akhirnya ya. Berikutnya, paman membeli sajadah di toko seberang. Tanda titik di akhir kalimat. Contoh 2, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Contoh, kami hadir di sekolah sebelum pukul 7 setiap hari. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau.
Nah, tanda titik pada jam 07.00 ini misalkan jam dan menitnya, digunakan tanda titik. Kemudian memisahkan bilangan ribuan 13.000, jadi 13.000 yang disebut 13.000 kita pisahkan dengan tanda titik. Yang ketiga, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian. Contoh, Alif membeli alat-alat tulis, yaitu kertas, pensil, penghapus, dan rautan. Kalian perhatikan di sini ada tanda koma, ya, karena untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian. Alat tulisnya apa saja dirincikan di sini: kertas, tanda koma, pensil, koma, penghapus, koma lagi, dan rautan. Baru diakhiri dengan tanda titik. Kemudian contoh yang kedua, setiap mau sholat di masjid, aku selalu membawa mukena, sajadah, dan catatan doa-doa. Jadi, ketika kita ingin memisahkan suatu perincian seperti alat-alat tulis, alat-alat yang mau dibawa ke masjid, kita gunakan tanda koma. Berikutnya, yang keempat adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti hai, assalamualaikum, halo, wah, aduh, tolong. Contohnya, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Nah, setelah assalamualaikum ada tanda koma, baru kemudian dilanjutkan apa kabar semuanya. Kemudian contoh yang kedua, wah, bagus sekali gambarmu. Setelah kata wah ada tanda koma di sini, kemudian baru dilanjutkan dengan bagus sekali gambarmu. Yang ketiga, aduh, kakiku sakit sekali. Setelah kata aduh kita tambahkan tanda koma, baru kemudian dilanjutkan kakiku sakit sekali. Seperti itu ya teman-teman sekalian untuk tanda koma. Yang kelima adalah tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. Coba kita perhatikan contohnya ya. Yang pertama, ini bukan Quran saya, melainkan Quran ayah saya. Setelah kata saya, kita tambahkan tanda koma, kemudian dilanjutkan dengan kalimat setara yang berikutnya dengan didahului kata melainkan. Berikutnya, contoh yang kedua, adikku senang bermain bola, sedangkan aku senang bermain bulu tangkis. Setelah kata bola ada tanda koma di sini, kemudian kita dahului dengan kata sedangkan dan dilanjutkan dengan kalimat setara yang berikutnya. Contoh yang ketiga, semua siswa harus hadir besok kecuali yang sakit. Setelah kata besok ada tanda koma, kemudian kita awali dengan huruf atau kata kecuali, kemudian kita tambahkan kalimat setara kecuali yang sakit. Demikian pelajaran yang kita bisa bahas bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa diperhatikan jika ada forum diskusi dan kuis, kalian bisa mengerjakan setelah menyimak video ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.